Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Mari teman-teman kita membaca kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, dengan kita mulai dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kedua kitab yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu Imam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jalaini wal Jilani, wa khususan ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa wa li Songo qaddasallahu asrahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bihim wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan al-ulama ashab al-madhahib al-arba'ah muassisi al-madhahib al-arba'ah wa sallaruhi hujjatul islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu asrahum wa nawwara dharaihahum wa marqadihim wa nafa'ana bihim wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dhunubahum wa satara ayubahum wa yu'li darajatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa'in. Qala al-muallif, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, halaman 69. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi, amin. Wa idza qila lahu. Ini halaman 69, paragraf kedua, ya. Wa idza qila lahu. Jadi ini masih membahas bagaimana komentar Al-Ghazali terhadap filosof yang jenis atau golongan ketiga, ya, yaitu para filosof yang disebut dengan al-ilahiyun, atau bisa juga disebut dengan al-muta'allihun, juga bisa, ya. Ini para filosof yang percaya kepada Tuhan, ya, cuma akidahnya berbeda dengan akidah seperti difahami oleh ulama-ulama yang mengikuti mazhab Asy'ariyah, ya. Akidah Asy'ariyah yaitu akidah yang menjadi panutan sebagian besar umat Islam di seluruh dunia Sunni, termasuk di Indonesia, warga Nahdiyin itu. Jadi umumnya orang umat Islam yang mengikuti mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya, itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Tetapi kalau mazhab Hanafi kebanyakan mengikuti akidah Maturidiyah, ya. Akidah Maturidiyah, ya. Ini akidah yang banyak diikuti di daerah Turki, sebagian di Syria, di Mesir, ya. Nah, kalau ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i seperti di Asia Tenggara, di Mesir juga sebagian ada, di daerah Irak, ya. Kemudian ulama umat Islam yang mengikuti mazhab Maliki yang banyak berkembang di Afrika Utara, di Aljazair, di Maroko, di Libya, di Mauritania, di daerah-daerah sekitar Afrika Utara, itu mereka juga mengikuti akidah Asy'ariyah, ya. Imam Ghazali itu mengikuti akidah Asy'ariyah. Kalau di kalangan Muslim awam, akidah Asy'ariyah itu bentuk paling sederhana, itu akidah seperti yang ditulis di dalam kitab Aqidatul Awam, ya, yang berupa nazam itu. Kemudian di atasnya sedikit ada kitab namanya Jawharatut Tauhid, ya. Kemudian ada kitab lagi namanya Ummul Barahin karangan Imam Sanusi, ya.
dan seterusnya ya. Ini kitab-kitab yang menjelaskan akidah Asy'ariyah untuk para pelajar di madrasah dan di pesantren. Jadi akidah para filosof Yunani itu memang ya beda, mereka bukan Muslim kok ya. Tapi intinya Al-Ghazali ini mengkritik akidah. Jadi meskipun para filosof Yunani yang kategorinya al-ilahiyun itu yang mengikuti Aristoteles ya, yang mengikuti Socrates, Plato, dan terakhir Aristoteles, meskipun mereka ini sudah bertuhan, sudah mengakui adanya Tuhan dan bertauhid ya, cuma pandangan ketuhanannya itu tidak cocok ya, tidak sinkron dengan akidah Asy'ariyah. Jadi apa yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam buku ini Al-Munqidh Minadh Dhalal, kemudian juga lebih spesifik lagi di dalam kitab beliau judulnya Tahaffudzul Falasifah ya. Itu kitab yang terkenal karena isinya kritik terhadap filsafat. Itu adalah kritik mazhab Asy'ariyah terhadap filsafat Yunani, terutama filsafat Yunani yang berkaitan dengan masalah ketuhanan atau al-ilahiyat ya. Nah, meskipun ini kritiknya Imam Ghazali itu dikritik balik oleh Ibnu Rushd ya. Nah, sekarang kita baca ya. Wa idza qila, dan jika diucapkan lahu bagi orang tadi ini yang tertipu dengan filsafat Yunani yang dikemukakan oleh para ilahiyun ini, apa yang dikatakan al-hadhiku fi sina'atin wahidatin laisa yalzamu an yakuna hadhikan fi kulli sina'atin. Al-hadhiku, orang yang cerdas ya. Fi sina'atin, dalam satu disiplin ilmu, sina'ah di sini maksudnya fi fannin min fununil ilm. Jadi fi sina'atin di dalam bidang keilmuan, wahidatin yang satu, laisa yalzamu, laisa tidak ada yalzamu mesti an yakuna ada orang ini hadhiqan cerdas fi kulli sina'atin dalam semua bidang ilmu ya. Fala yalzamu, maka tidak mesti an yakuna ada al-hadhiqu orang yang cerdas, fil fiqh yang pinter, yang mendalami dengan sangat mendalam, fil fiqh dalam ilmu fikih, wal kalami dan ilmu teologi kalam. Orang yang ngerti secara mendalam ilmu fikih dan ilmu teologi Islam belum tentu dia hadhiqon, menjadi pakar, menjadi cerdas fit tibbi dalam ilmu kedokteran. Wala an yakuna, dan tidak mesti ada al jahilu orang yang bodoh bil akliyati terhadap ilmu-ilmu akliyat, ilmu-ilmu rasional seperti filsafat ya, seperti ilmu-ilmu matematika tadi itu ar-riyadiyat kemarin. Jahilan adalah bodoh bin nahwi terhadap ilmu nahwu, yaitu tata bahasa Arab ya. Bal kulli sinaatin ya. Bahkan atau sebaliknya, bagi masing-masing bidang ilmu ahlun, ada seorang ahli, balahu yang mencapai ya, para orang-orang ini, ahlun orang-orang, balahu yang mencapai orang-orang ini, fiha di dalam sina'ah, dalam bidang ilmu itu, rutbatal baro'ati, level kecanggihan, wasabki dan paling terdepan ya. Walaupun ada al-humlu, menduga-duga, wal jahlu dan bodoh, qad yalzamu kadang-kadang qad yalzamu menetap atau menempel kepada orang-orang ini ahlul fi ghairiha di dalam selain sina'ah itu ya. Fi ghairiha dalam selain sina'ah itu. Fakalamul awail, maka pendapat para filosof-filosof yang kuno, yang awal ya, firyadiyati di dalam, maksudnya di sini al-awail para filosof Yunani maksudnya secara umum, tidak hanya filosof pra-Sokrates ya, tapi juga termasuk yang setelah era Sokrates seperti Aristoteles yang meletakkan dasar-dasar ilmu mantik, yang juga
menulis masalah riyadiyat atau masalah aritmetika ya. Maka pendapat para filosof-filosof kuno awal firriyadiyati di dalam ilmu-ilmu aritmetika, ilmu-ilmu yang bersifat riyadiyat ya, matematis ya. Burhaniyun adalah bersifat burhani, maksudnya didukung oleh hujjah atau dalil yang kokoh. Yang burhaniyun itu kalau makna terjemahan harafiahnya itu yang burhaniyun yang bersifat demonstratif. Maksudnya demonstrasi itu bukan demonstrasi di depan gedung DPR, itu bukan itu. Demonstrasi itu artinya membuktikan sesuatu secara kokoh dengan dalil yang kokoh, itu demonstrasi ya. Wafil ilahiyati, jadi di dalam ilmu matematika pendapat para filosof ini itu bersifat burhani, kuat dalilnya ya. Teorinya kuat, tidak mungkin dibantah karena bersifat rasional. Tetapi wafil ilahiyati di dalam ilmu-ilmu yang bersifat ketuhanan yaitu teologi, takhminiyun bersifat menduga-duga, spekulatif itu kalau dalam bahasa sekarang ya. Takhminiyun bersifat spekulatif. La ya'rifu yang tidak mengerti dzalika mengenai perbedaan antara ini riyadiyat dan ilahiyat ini ilaman kecuali orang jarroba yang sudah mencobai orang ini kepada dzalik wahodo dan menyeburkan diri di dalam dzalik ya. Jadi kemarin diterangkan bahwa jadi pendapat para filosof ilahiyat ini itu dibagi di dalam 4 kategori kalau nggak salah kemarin ya, dibagi 4 kategori 6 ya malah ya 6. Ada ilmu yang bersifat ilmunya para filosof ilahiyun itu ada 6 kategori. Ada yang ilmu-ilmu mereka yang bersifat riyadiyat, bersifat matematis ya. Misalnya ilmu aritmetika, ilmu geometri, ilmu mengenai astronomi ya, dan seterusnya. Nah, ini ilmu kategori pertama. Ada ilmu yang bersifat mantikiyah, logika. Maksudnya logika Aristoteles di sini ya, yang banyak dipelajari di pondok pesantren itu. Ada yang bersifat tabiiyah, fisika, berkaitan dengan masalah-masalah kealaman. Ada yang bersifat ilahiyah, teologi. Ada yang ilmu yang kategorinya sia-sia, berkaitan dengan politik. Di sini politik termasuk juga ekonomi ya. Sia-sia itu adalah ilmu untuk ngurus sesuatu, tadbir. Nah, tadbir itu ada 2. Ada tadbir dalam bentuk rumah tangga besar, yaitu politik. Ada rumah tangga kecil yaitu ekonomi, rumah tangga rumah ini, jadi mengatur ekonomi rumah tangga, maksudnya ilmu ekonomi. Itu juga masuk di dalam ilmunya para filosof ini. Yang terakhir ilmu yang berkaitan dengan etika, ya, khuluqiyah. 6 ini, ya, riyadiyah, mantikiyah, tabiiyah, ilahiyah, sia-sia, khuluqiyah. Nah, jadi Ghazali ini menurut saya keren karena dipilah-pilah. Jadi ketika beliau itu mengkritik filsafat itu orang gebiah-uyah kayak zaman sekarang kalau mengkritik semua disamaratakan, enggak. Jadi beliau fair. Ada ilmunya filosof itu yang harus diakui itu benar, yaitu ilmu-ilmu yang bersifat riyadiyah ini ya. Ilmu riyadiyah ini itu dalilnya kuat. Ya, ilmu riyadiyah misalnya tentang matematika atau aritmetika, ilmu tentang bahwa 2 tambah 3, 5, 5 tambah 2, 7 itu kan ilmu yang sangat kokoh, nggak mungkin digoyah dalilnya ya. Bahwa 10 lebih besar daripada 5 itu sudah jelas, itu aksiomatik ya. Rasio kita tidak mungkin menerima hasil yang lain, yaitu kepastiannya ada di situ. Ilmu yang sangat pasti. Makanya disebut dengan ilmu pasti sekarang itu kan. Ilmu pasti. Ilmu pasti dan kealaman, paspal istilahnya itu kan. Itu namanya ilmu riyadiyah. Di dalam ilmu ini kita nggak bisa menolak. Wah, ini ilmunya orang kafir, nggak bisa. Wong ini ilmu nggak terkait dengan agama, kata Imam Ghazali, harus diterima. Nah, cuma ini kritiknya Al-Ghazali. Ada orang-orang yang mengira bahwa karena mereka ini mempelajari ilmu aritmetika atau riyadiyah dari orang-orang Yunani. Ini bicara mengenai zaman dulu ya. Ada sebagian orang yang belajar ilmu-ilmu riyadiyah yang merupakan bagian dari ilmu-ilmunya para filosof Yunani ini. Dan dia setelah belajar ilmu riyadiyah, kemudian dia tahu bahwa ilmu ini kokoh sekali dalilnya.
Sehingga dia menganggap semua ilmunya orang Yunani ini, kekokohan dalilnya itu seperti ilmu riyadhiyah ini. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa semua ilmunya Aristoteles itu statusnya sama di dalam hal burhaninya, ya, di dalam hal kekokohan dalilnya. Sehingga dia kemudian berpandangan, nah ini yang lebih berbahaya lagi, bahwa karena para filosof Yunani ini tidak berbicara mengenai masalah agama, dia berkesimpulan bahwa kalau begitu agama ini tidak benar. Karena kalau benar pasti dibicarakan oleh orang-orang Yunani yang keren-keren nasionalitasnya itu. Gak mungkin mereka tidak tahu agama. Ilmunya seperti itu, kekokohan dalilnya. Jadi dia berkesimpulan bahwa kalau begitu agama yang dibawa Nabi itu nggak benar, karena kalau benar pasti dibicarakan oleh para filosof itu. Jadi orang ini kemudian jumping, berkesimpulan secara meloncat. Ya. Kalau ilmunya orang Yunani benar, berarti ilmunya orang Islam yang berdasarkan wahyu itu salah. Jadi ini di sini kita berhadapan dengan orang yang ini bagi saya keren sekali, karena Al-Ghazali ini sebetulnya mengidentifikasi, menengarai adanya sekelompok orang yang sudah ada pada zaman beliau dan sekarang juga timbul lagi zaman sekarang ini, yaitu orang yang berpandangan bahwa kalau sains benar maka agama salah, kalau agama benar sains salah. Jadi hubungan antara agama, wahyu maksudnya di sini ya, dan sains, yaitu filsafat Yunani dulu itu, kalau zaman dulu namanya filsafat, itu bersifat saling tolak belakang. Istilahnya mutually exclusionary. Jadi saling menegasikan. Kalau sains benar, agama salah. Kalau agama benar, sains salah. Jadi kamu harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kamu mau agama, kalau mau agama ya nggak usah pakai sains. Kalau mau sains nggak usah pakai agama. Ini yang dikhawatirkan oleh Al-Ghazali. Sekarang terjadi. Sekarang kita melihat hal yang sama. Makanya saya bilang kitab Al-Munqidh ini keren, karena apa yang dibicarakan Al-Ghazali itu tiba-tiba kok kita menyaksikan kemunculan hal yang serupa seperti yang beliau bicarakan di sini dalam konteks sekarang itu. Nah, padahal mestinya kalau orang mau melihat secara cermat harus dibedakan. Memang ilmunya para filosof Yunani dalam bidang riyadhiyah itu bersifat burhani, kokoh sekali dalilnya. Tapi di dalam bidang yang lain itu tidak sekokoh itu. Dalam ilmu ilahiyat dikatakan di sini bersifat tahminiyun, yaitu spekulatif. Dalil-dalilnya tidak sekokoh di dalam ilmu riyadhiyat. Ketika mereka bicara mengenai soal ketuhanan itu bersifat spekulatif ya. Dan dikatakan di sini, ini juga ada kutipan yang menarik kata Al-Ghazali, orang-orang semacam ini mestinya dia tahu ya, bahwa kalau ada orang kok ahli dalam satu bidang, belum tentu dia ahli dalam bidang yang lain. Kalau filosof seperti Aristoteles itu berhasil merumuskan ilmu yang sangat kokoh dalilnya dalam bidang ilmu riyadhiyat, belum tentu dalam bidang ilahiyat dia berhasil mengemukakan dalil-dalil yang sekokoh seperti dalam hal riyadhiyat. Jadi orang yang ahli, orang yang ilmunya kokoh dalam satu bidang belum tentu kokoh dalam bidang yang lain. Orang yang ahli fikih itu belum tentu pendapatnya dalam bidang yang di luar fikih itu sama kuatnya. Ini penting banget kita, ini keren ini. Kutipan ini bagi saya relevan dalam zaman medsos sekarang. Kalau orang itu doktor dalam bidang fisika, belum tentu kalau dia bicara soal agama itu levelnya sama dengan ketika dia bicara fisika. Jadi kalau ada orang ngomong soal agama, terus orang percaya, karena apa? Oh dia doktor ya Pak. Ini dokter yang bicara ini. Ntar dulu, dokter di bidang apa? Kalau dia dokter dalam bidang manajemen ngomong soal agama, belum tentu levelnya sama dengan ketika dia bicara manajemen. Ketika dia dokter dalam bidang fisika ngomong agama,
Dia doktor ketika ngomong soal fisika, begitu ngomong soal agama, dia levelnya sama dengan orang SD. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang doktor dalam bidang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir, hadis. Kalau ngomong hadis, oke, kita tinggi-tingginya, kita dengarkan dengan sepenuh telinga kita. Tapi begitu dia ngomong soal fisika, ya mohon maaf, dia orang awam. Ya. Jadi kata Al-Ghazali ini menarik sekali. Jadi artinya apa? Kalau Aristoteles ngomong dalam Riyadhiyat itu keren karena hujahnya kuat, belum tentu dia ngomong soal ilahiyat sekuat dalam bidang Riyadhiyat. Ini prinsip yang saya nggak tahu Al-Ghazali kok bisa ngomong seperti ini, itu dari mana, saya juga heran. Keren banget menurut saya. Dan saya belum pernah menemukan keterangan seperti ini ditulis oleh ulama yang lain itu. Ini keren sekali. Orang jadi ya, al-hadhiku fi sina'atin wahidatin laisa yalzamu an yakuna hadhikan fi kulli sina'atin. Ini boleh jadi kutipan penting ini ya. Catat ini ya. Al-hadhiku fi sina'atin wahidatin, orang yang pakar dalam satu bidang ilmu, laisa yalzamu an yakuna hadhikan fi kulli sina'atin. Bukan berarti dia menjadi pakar pada semua ilmu itu. Ini kan kebiasaan masyarakat awam itu kan, kalau orang sudah digelari doktor, dia ngomong apa saja semua orang mendengarkan karena dia doktor. Ngomong dia doktor manajemen, ngomong agama orang dengar, nanti ngomong soal sepak bola orang dokter dia, ya, kayak gitu. Jadi begitu ya, ini kaidah penting sekali itu. Ini keren Al-Ghazali ini. Nah, fahada, nah prinsip ini kan tadi ada orang yang punya persepsi keliru kan, karena ilmunya para filosof Yunani dalam bidang Riyadhiyat itu bersifat burhani, maka seluruh ilmunya orang Yunani burhani semua. Padahal tidak mesti begitu. Fahada, maka prinsip ini idza qurrira, idza qurrira, jika ditetapkan, dikemukakan dengan pasti, dengan kuat ya, ala hadzal ladzi, terhadap orang ini, al hada yang menjadi mulhid ya, menjadi keluar dari agama, bitaklidi, dengan cara taklid ya, taklid kepada para filosof Yunani, karena dia berkesimpulan kalau filosof Yunani yang keren ilmunya itu begitu burhani semua dalilnya, sementara mereka tidak pernah ngomong agama, berarti kalau gitu agama nonsens. Karena kalau agama itu benar, pasti akan diterangkan, akan dibicarakan. Ajaran-ajaran syariat itu akan dibicarakan oleh para filosof Yunani. Jadi dia menjadi ilhad, menjadi keluar dari agama, menjadi ateistik ya, gara-gara dia percaya bahwa semua ilmunya orang Yunani itu semua bisa dipercaya, menjadi standar yang mengatasi, yang mengungguli ilmu syariat itu. Lalu jadi mulhid ya, jadi keluar dari agama. Nah, orang ini ketika dikasih tahu mengenai prinsip tadi itu, lam yaqo, tidak terjadi, tidak sampai minhu kepada orang ini, minhu terhadap orang ini, ala hadzal ladzi ini, mauqi al-qabuli, di dalam secara diterima. Ya, jadi prinsip ini ketika disampaikan ke dia, gak mau terima dia. Wah enggak, orang Yunani itu doktor dalam bidang ilmu riyadhiyat, pasti doktor dalam semua hal. Dia doktor kok, kira-kira gitu. Bal tahmilu, bahkan mendorong kepada orang ini, hadza tadi itu, ghalabatul hawa, dominannya atau menangnya hawa nafsu, wa syahwatul batalati, dan syahwat kemalasan. Orang yang malas itu kan nggak mau berpikir, jadi dia pokoknya taklid saja. Wa syahwatul batalati, dan kenyamanan karena nganggur, malas ya, itu syahwatul batalah.
wa hubbut takayusi, dan senang terhadap terhadap sok pintar. Takayus itu maksudnya pretending to be smart, ya. Ya pura-pura pinter lah, sok pinter itu takayus itu ya. Kan ada orang yang pinter beneran, ada orang yang sok pinter. Jadi kalau bener pinter itu namanya kayisun, ya, atau kiasatun, bener pinter, really smart itu namanya kiasa. Tapi kalau sok pinter, sok smart, ya, itu takayus. Wa hubbut takayusi, dan mendorong kepada orang ini hubbut takayusi, suka kepada sok kepintaran itu, ala an yusirra, untuk terus ngotot, ya, orang ini hadza tadi ala tahsiniz dzanni, untuk membagus-baguskan sangkaan, maksudnya husnudzon fihim, terhadap para filosof ilahiyun tadi, fil ulumi, dalam semua ilmu kuliah semuanya. Nah, fahadhihi, maka ini adalah afatun, suatu afat, bahaya, azimatun, yang besar. Liajliya, karena adanya bahaya ini, yajibu, wajib, zajrukul liman, untuk mencegah semua orang, yahudu, yang ingin menceburkan diri, fitil kal ulumi, dalam ilmu-ilmu tadi itu. Fa innaha, karena sesungguhnya ilmu-ilmu tadi itu, ada ilmu tabi'iyah, ada riyadiyah, ada mantikiyah, ada ilahiyah, ada siyasiyah, ada khuluqiyah, ya. Wa illam tata'allaq, walaupun tidak berhubungan ilmu-ilmu ini bi amrid dini, dengan perkara agama, walakin, tetapi, lamma kanat, ketika ada, ya, ilmu-ilmu tadi itu, min mabadi'i ulumihim, termasuk daripada dasar-dasar ilmunya para filosof ilahiyun, maka jawabnya lama saro, maka merembetlah, ya, ilaiha, kepada ilaiha, kepada tadi itu kepada al-ulum tadi itu, ya, ilaiha, kepada semua ilmu-ilmu yang ditulis oleh para filosof ilahiyun, syarruhum, kejelekan para filosof ilahiyun, wa syu'muhum, dan kejahatan dari para filosof ilahiyun, yaitu kejahatan dalam bentuk akidah mereka yang tidak sesuai dengan akidah Islam, ya. Faqalla, maka sedikit man, orang Yahudi yang menceburkan diri fiha, di dalam tilkal ulum, ilmu-ilmunya para filosof Yunani, illa wa yankhali'u, kecuali terlepas orang ini minad dini, dari agama, wa yanhalu, dan ucul, ucul itu bahasa Indonesianya, lepas. Ya lepas, ucul, terlepas, ya, binatang yang lepas dari ikatannya itu namanya ucul. Wayan halu, dan ucul orang ini an ro'sihi, udah kita pakai kata ucul aja lah, an ro'sihi, dari dari kepalanya orang ini, lijamut takwa, kendali takwa. Ya, pendapat Al-Ghazali ini memang pendapat yang keras memang, ya. Jadi intinya adalah orang-orang yang belajar ilmu-ilmu filsafat itu sebaiknya dilarang atau dicegah, ya, karena khawatir orang-orang ini tadi itu setelah belajar filsafat dia mengira bahwa semua ilmu filsafat itu bersifat burhani, lalu berkesimpulan bahwa filsafat ini lebih keren daripada syariat, agama, dan karena itu agama tidak penting, yang lebih penting filsafatnya, agama ditinggalkan, filsafat itu jadikan fondasi utama, sehingga akhirnya dia lepas dari agama, ya. Kita hormati pendapatnya Imam Ghazali, tapi dalam hal ini saya secara personal punya pendapat yang berbeda, ya. Jadi kalau menurut saya, ya kalimat Al-Ghazali ini kita tempatkan sebagai warning, bukan sebagai semacam larangan total untuk belajar filsafat, ya. Karena tidak semua orang itu seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali ini. Ini tergantung guru yang mengajarkan saja, ya. Jadi kalau mencegah semua orang belajar filsafat karena khawatir setelah belajar filsafat kepincut dengan filsafat meninggalkan agama,
ya menurut saya itu kerugian besar bagi umat Islam, ya. Karena filsafat ini salah satu warisan peradaban umat Islam juga. Bagaimanapun Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan seterusnya, ya, Ibnu Arabi, Mulla Sadra, Nasiruddin At-Tusi, dan semuanya ini orang-orang yang merupakan gunung-gunung keilmuan dalam peradaban Islam, nggak boleh kita abaikan gitu. Ya, peringatan Imam Ghazali ini peringatan untuk sebagai warning saja, ya, tidak berarti terus kita nggak boleh belajar filsafat menurut saya. Dan artinya filsafat di sini itu sebetulnya sains, ya. Ya kalau orang Islam nggak belajar sains ya nggak bisa, ya, nggak bisa itu. Hanya karena khawatir kalau belajar sains nanti kepincut dengan teori, dengan pandangan-pandangannya Richard Dawkins atau Sam Harris yang anti agama, ya nggak boleh. Ya, tidak semua orang yang belajar sains kan kemudian kepincut kepada Richard Dawkins. Banyak juga orang yang belajar sains tapi tetap masih konsisten juga dengan imannya, dan itu banyak, ya. Tapi bagi saya menarik karena Al-Ghazali dengan peringatannya ini sebetulnya beliau itu mendeteksi suatu gejala, ya. Meskipun saya punya catatan sendiri terhadap kalimat atau warningnya, peringatannya Imam Ghazali ini, tetapi menurut saya beliau mendeteksi atau menunjukkan suatu gejala yang bagi saya benar adanya, yaitu bahwa ada sebagian orang-orang yang ketika belajar ilmu-ilmu kealaman, misalnya biologi, kimia, astronomi, fisika, ya, itu kemudian orang-orang ini terus kemudian mungkin dia punya kesimpulan bahwa ilmu-ilmu ini menerangkan alam ini semua dengan penjelasan yang rasional berdasarkan hukum-hukum yang ada pada dunia ini. Nggak ada itu peran Tuhan di dalam penjelasan kimiawi atau penjelasan fisika atau penjelasan biologi. Kan nggak ada. Kalau kita baca teks buku biologi, ya murni itu mengenai ilmu biologi. Ya memang karena itu berbicara mengenai masalah biologi, tidak berbicara masalah agama. Ya sampean kalau baca kitabnya Ibnu Rushd di dalam ilmu kedokteran Al-Kulliyat fi Tibb, ya, jangan lupa loh, ya, ini penting sekali. Ibnu Rushd ini adalah ulama besar, qadhi, ahli fikih dalam mazhab Maliki. Kitabnya yang paling terkenal antara lain adalah Bidayatul Mujtahid. Pernah jadi qadhi beliau ini, ulama gede banget. Ketika beliau menulis tentang ilmu kedokteran Al-Kulliyat fi Tibb, ya tentang kedokteran, bicara mengenai gejala-gejala penyakit murni dari sudut medis, tidak kemudian terus memaksa-maksakan masalah ketuhanan di situ, ya enggak, ya biasa, itu enggak masalah itu loh. Yang keliru adalah orang menganggap bahwa karena ilmu-ilmu kealaman ini tidak melibatkan penjelasan mengenai Allah, mengenai Tuhan, berarti Tuhan enggak ada. Nah, itu yang salah. Itu yang salah itu loh. Nah, Al-Ghazali sebetulnya kasih warning ke kita seperti itu. Jangan sampai orang yang seperti ini terjadi. Jadi ini kayak warning, hati-hati. Sampai belajar filsafat atau sains itu tetap harus sadar bahwa ya sains itu tidak kemudian menafikan keberadaan ilmu agama. Ya. Makanya saya selalu mengulang-ulang keterangan ini di dalam bagian ini karena ini penting, karena sekarang kita berhadapan persis dengan keadaan serupa seperti yang dikritik Al-Ghazali ini, yaitu keadaan di mana sebagian orang punya persepsi bahwa kalau sains benar, agama salah. Ya, itu sekarang ada beberapa orang yang punya pendapat begitu. Itu adalah bahaya pertama tadi yang diterangkan, ya. Kedua, al-afatus tsaniyatu, bahaya yang kedua. Nasya'at muncul min shadiqin, dari orang yang jujur, yang honest, jujur lil islami, kepada Islam, tapi jahilin bodoh. Ada orang yang semangat Islamnya tinggi, emosinya terhadap agama, komitmennya besar, tapi nggak punya ilmu. Nah, kalau yang tadi, ini orang yang
senang membaca dan belajar sains dan filsafat, kemudian percaya sepenuhnya kepada sains, meninggalkan agama. Itu bahaya pertama. Bahaya kedua, ada orang yang semangat beragamanya tinggi, tapi bodoh dalam ilmu agama. Nah, sekarang juga banyak. Ini saya kadang-kadang heran, gejala yang pertama tadi kita juga menyaksikan sekarang, gejala yang kedua ini lebih banyak lagi nih. Ini di perkotaan banyak ini, orang yang semangat agamanya tinggi, tapi tidak punya ilmu, jahilin. Jadi, bahaya kedua muncul dari sadiqun lil Islam tapi jahilun. Orang yang committed atau berkomitmen pada Islam tapi bodoh, nggak punya ilmu. Nah, orang ini dhonna yang menyangka an-dina sesungguhnya agama yang bagi seharusnya an yunsara untuk didukung, ya, ditolong, didukung, biingkari kulli ilmin, dengan mengingkari semua ilmu mansubin yang dinisbahkan ilaihim kepada para filosof Yunani itu. Kalau kamu beragama, berarti kamu harus menolak semua filsafat Yunani, ilmu-ilmunya orang Yunani. Kalau kamu beragama, kamu jangan belajar sains, kamu harus menolak ilmu-ilmu dari barat. Nah, ini sama juga, ini juga bahaya ini. Karena itu orang ini fa'angkara, maka mengingkari orang ini jami'a ulumim, semua ilmu-ilmunya orang-orang Yunani itu. Wadda'a, dan mengaku orang ini jahlahum, bodohnya orang Yunani ini, para filosof Yunani ini, fiha, di dalam ulumihim. Wah, orang Yunani ini bodoh, mereka sok pinter saja. Kalau kamu beragama harus menolak mereka. Hatta angkara, sehingga mengingkari orang ini qaulahum, pendapatnya para filosof Yunani ini, filosofi mengenai keterangan cara menerangkan gejala gerhana rembulan, ya, solar eclipse, wal kusufi, dan gerhana matahari, atau lunar eclipse dan solar eclipse. Bahkan ilmunya para orang-orang Yunani, terutama ilmunya Ptolemeus yang terkenal, salah satu ahli astronomi dalam tradisi Yunani, ya, Ptolemeus, ya, Ptolemy, yang menerangkan kenapa terjadi gerhana matahari dan gerhana rembulan. Nah, ilmu terkait ini namanya ilmu hay'ah, ilmu astronomi, ya. Ilmu hay'ah maksudnya ilmu tentang gejala langit, gejala yang ada di angkasa. Ini juga ditolak. Oh, nggak bener nih, ini ilmunya orang kafir, nggak perlu kita pakai. Wazama, dan menyangka orang-orang ini yang bodoh ini, tapi semangat Islamnya tinggi, annama qalu, sesungguhnya pendapat-pendapat atau ilmu-ilmu qalu yang mengatakan para falasifah atau filosof Yunani terhadap ini ala khilafi syar'i, tidak sesuai dengan agama. Ini juga bahaya orang kedua ini. Falamma qara'a, ketika mengetuk, ketika sampai, maksudnya mengetuk itu sampai, zalika, hal-hal ini, yaitu maksudnya keterangan orang Yunani mengenai ilmu-ilmu kealaman dan segala macam tabiiyat, ya, sam'aman, ya. Falamma qara'a, ketika mengetuk zalika, bukan ilmunya nih, zalika ini fenomena orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh ini, yang berpendapat bahwa semua ilmunya orangnya harus ditolak ini. Ketika kabar ini mengetuk atau sampai sam'aman, pendengarannya orang arafa, yang mengerti, orang ini mengerti dengan betul-betul kepada ilmu zalik, ya, bil burhani, dengan dalil al-qati'i yang pasti. Ketika informasi mengenai kebodohan orang beragama ini sampai kepada orang yang mengerti betul ilmu-ilmunya orang Yunani, lam yasyukka, maka tidak ragu, ya, man ini orang yang ngerti tentang filsafat ini, fi burhanihi, di dalam burhan atau dalilnya orang atau man tadi, dia enggak kemudian pendapatnya bergeser. Walaupun orang beragama menolak filsafat, dia tetap enggak percaya, karena dia ngerti betul betapa kokohnya dalil-dalil ilmunya para filosof Yunani ini. Malah sebaliknya, walakin, tetapi taqada, menekatkan orang yang ngerti filsafat ini, annal islama, sesungguhnya Islam, mabniyun, itu didasarkan alal jahli, terhadap atau atas kebodohan, wa ingkaril burhani, dan mengingkari dalil al-qati'i yang pasti.
Fasdada, maka menjadi tambah-tambah orang ini lil falsafati, kepada filsafat, hubban, kecintaannya, walil islami, dan kepada Islam, bughdon, kebenciannya, kemarahannya. Ini ya Allah, Al-Ghazali ini kok mengatakan sesuatu yang persis terjadi sekarang ya. Ini kelakuan orang-orang yang semangat agamanya tinggi tapi kurang ilmu. Ini membuat orang yang ngerti betul-betul ilmu, filsafat maksudnya, dalam hal ini sains, orang yang ngerti ilmu dan filsafat justru makin benci kepada agama. Kalau begitu agama ini dasarnya kebodohan. Buktinya apa? Itu orang-orang yang beragama tapi nolak sains, nolak falsafah, nolak ilmu. Berarti kalau begitu beragama itu ya artinya menolak ilmu. Makin dia benci agama, makin dia membenci Islam, dan makin suka filsafat, makin suka sains. Ini yang dikatakan Al-Ghazali persis yang terjadi dengan yang sekarang ini. Ada orang-orang yang makin benci Islam karena kelakuan orang-orang Islam yang bodoh. Jadi ateis. Lalu dia jadi ateis. Makin orang Islam ngaco, dia makin suka sains, makin benci Islam. Saya mikir-mikir, ternyata gejala ini sudah ada pada zaman Al-Ghazali 1000 tahun yang lalu, saudara-saudara. Tidak hanya sekarang saja. Makanya saya ketika membaca Al-Munqidh ini geleng-geleng karena Al-Ghazali mendeteksi suatu penyakit kultural, penyakit kebudayaan yang sudah ada pada zaman dulu dan sekarang terulang ya. Apa itu? L'histoire se répète, kalau orang Perancis bilang itu ya. Sejarah itu mengulang dirinya sendiri ya. Ya, terulang kembali sejarah itu. Walaqad azuma, dan sungguh besar alat dini terhadap agama, jinayatuman kejahatan orang ya. Orang yang menyangka, zona yang menyangka orang ini annal Islam, sesungguhnya Islam, yunsoru, harus ditolong, biingkari hadhil ulumi, dengan mengingkari semua ilmu ini. Orang yang menyangka bahwa beragama itu berarti identik dengan meninggalkan rasionalitas, meninggalkan filsafat, meninggalkan sains. Orang seperti ini itu mencederai, jinayat tentu mencederai, melukai. Orang seperti ini melukai agama, mencederai agama sangat besar sekali. Bahaya orang-orang seperti ini kepada agama sungguh besar. Itu maksudnya walaqad azuma jinayatu hadzal, itu ya. Padahal walaisa, dan tidak ada fisyar'i, di dalam agama, ta'arrudun, pembahasan atau singgungan lihadhil ulumi, terhadap ilmu-ilmu ini. Di dalam ilmu agama tidak ada masalah ilmu-ilmu fisika, biologi, teori evolusi, itu nggak dibahas di Quran, nggak dibahas di hadis ya. Jadi beragama berarti harus menolak teori evolusi, yang nggak begitu. Karena agama nggak bicara soal teori evolusi, nggak bicara soal teori gravitasinya Isaac Newton, nggak bicara soal hukum termodinamik, nggak bicara soal teori relativitasnya Einstein dan misalnya ya, nggak ada itu. Baik binafi, dengan cara menolak, awal itsbati, atau menetapkan, baik ditolak ataupun diterima, nggak ada. Agama nggak bicarakan itu, karena agama bukan urusan. Agama itu bukan bicara soal sains. Sains itu ya wilayahnya sains. Agama berbicara mengenai bagaimana kita hidup sesuai dengan aturan Allah supaya kita sampai kepada kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Sains ada ilmunya sendiri ya. Wala fi hadzal ulumi, dan juga tidak ada di dalam ilmu-ilmu filsafat ini ta'arudun, pembahasan lil umuri, kepada perkara-perkara ad-diniyati, yang bersifat keagamaan. Jadi kesimpulannya apa teman-teman ya? Kalau kita baca ini Al-Ghazali, dan pendapat beliau ini sebetulnya merupakan pendapat, saya katakan walaupun nggak semua ya, mayoritas ulama dan para filosof muslim zaman dahulu ya, ulama kita di zaman klasik gitu ya,
Mereka itu sadar bahwa ada ilmu agama, ada ilmu-ilmu yang bersifat non-agama. Dua ini nggak boleh saling menafikan gitu loh. Ilmu agama ya ilmu, pembahasannya ilmu agama. Masalah sains itu ya pembahasannya ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu pengetahuan kealaman dan seterusnya. Kalau kita percaya agama tidak berarti kemudian menolak ilmu-ilmu ini, atau kalau menerima ilmu-ilmu ini bukan berarti menolak agama. Sikap yang saling mempertentangkan antara falsafah dengan agama itu tidak diterima di dalam tradisi Islam. Yang ada adalah menyandingkan dua-duanya, ditempatkan pada proporsinya yang pas, ya, tidak dibenturkan itu. Tidak seperti kalau sains benar, agama salah. Kalau agama benar, sains salah. Itu bukan begitu prinsipnya. Wa qauluhu, dan ngendikane atau sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi subhanahu. Ini kira-kira bagaimana dengan hadis ini? Inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara dan rembulan, ayatani adalah dua ayat. Min ayatillahi, dari sebagian ayat-ayatnya atau tanda-tandanya Allah Subhanahu. La yukhsafani, tidak mengalami gerhana matahari dan rembulan ini, limauti ahadin, karena matinya seseorang, wala li hayati, dan juga tidak karena hidupnya seseorang. Jadi ini hadis ini konon terjadi pada saat putranya Kanjeng Nabi, kalau nggak salah Sayyid Ibrahim, ya, putranya Kanjeng Nabi masih kecil meninggal. Setelah putranya meninggal terjadi gerhana. Lalu sebagian orang-orang Arab yang non Muslim yang benci kepada Kanjeng Nabi itu membuat isu, membuat semacam fitnah. Ya, kalau sekarang ya bikin meme di media sosial. Ini gerhana ini karena anaknya Muhammad meninggal. Ya, maka timbul gerhana ini. Itu kata orang-orang yang benci Kanjeng Nabi. Lalu Kanjeng Nabi kemudian pidato di atas mimbar di masjid. Ya ini, matahari dan rembulan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau mengalami gerhana itu bukan karena ada orang mati atau karena orang meninggal, ya. Walakinnallah, tetapi Allah Ta'ala idza tajalla, ketika menampakkan diri li syai'in, kepada sesuatu, khodo'a, maka akan tunduklah sesuatu itu lahu, kepada Allah itu. Fa idza ra'aitum, ketika melihat kalian zalika, fenomena-fenomena ini, fafza'u, maka segeralah kalian ila sholati, ke masjid, maksudnya untuk sholat, ya. Ila sholati ay ila maudhi'is sholat, kepada tempat untuk sholat gerhana. Wa yurwa, dan diriwayatkan dalam hadis yang lain, ila dzikrillahi, kepada zikir Allah Ta'ala. Kalau kamu melihat gerhana matahari atau rembulan, segeralah sholat gerhana atau segera berzikir, ya. Nah, gimana dengan hadis ini? Ini kan hadis seolah-olah bertentangan dengan, kalau orang yang tidak mendalami ilmu hadis, ya, ini kan tidak sesuai dengan ilmunya Ptolemy atau Ptolemeus tentang bagaimana gerhana itu terjadi. Kan kalau dalam ilmu hay'ah atau ilmu astronomi, gerhana itu kan terjadi karena posisi rembulan, ya, itu berada di tengah-tengah antara matahari dengan bumi di dalam garis horizontal yang lurus, sehingga rembulan itu menutupi sinar matahari, sehingga sinar matahari itu tidak bisa sampai ke bumi. Itu kalau gerhana matahari. Kalau gerhana rembulan, ya posisi bumi itu di antara matahari dan rembulan, di tengah-tengah, sehingga bumi menutupi sinar matahari yang menuju ke rembulan. Itulah kalau penjelasan astronomi. Berarti hadis ini salah dong, karena hadis ini mengatakan rembulan itu tanda-tanda Allah. Orang Yunani nggak bilang begitu. Ya, jadi ada orang yang mempertentangkan antara sains
dengan agama. Bagaimana komentar Al-Ghazali? Ini menarik. Walaisa hadza, walaisa dan tidak fi hadza di dalam hadis ini ma keterangan atau sesuatu yujibu yang mengharuskan ma ingkara ilmil hisabi mengingkari ilmu hisab, ilmu hitungan, maksudnya ilmu falak ya, ilmil hisabi, ingkara ilmil hisabi, mengingkari ilmu hisab, yaitu ilmu yang dipakai untuk menghitung penanggalan ya, atau ilmu falak. Al-mu'arrifi yang mengenalkan, yang memberitahu ilmu hisab ini limasiri syamsi kepada orbit matahari wal qamari dan rembulan ya. Wastima'ihima dan terjadi pertemuannya rembulan dan matahari, au muqabalatihima atau terjadi berhadap-hadapannya antara matahari dan rembulan. Ala wajhin mengikuti suatu cara maksusin yang tertentu. Jadi kalau terjadi rembulan, matahari dan bumi dalam posisi yang lurus dengan cara tertentu, maka terjadilah gerhana ini. Ini diketahui melalui ilmu falak atau ilmu hisab. Jadi hadis ini sebetulnya tidak bertentangan dengan ilmu hisab. Tidak ada sesuatu dalam hadis ini yang secara esensi itu bertentangan. Apanya yang bertentangan? Kan hadis hanya mengatakan rembulan dan matahari itu tanda-tanda Allah. Dah gitu saja. Nggak ada bertentangan dengan ilmu hisab. Jadi artinya Al-Ghazali, makanya di sini kita menemukan cara atau paradigma Ghazalian di dalam melihat hubungan antara agama dengan sains ya. Di sini kita bisa bicara tentang satu isu yang sangat rumit ya, menjadi perdebatan terutama di Amerika sekarang ini. Bagaimana agama menyikapi tentang teori evolusinya Charles Darwin? Apakah teori evolusi itu tidak bertentangan dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa manusia pertama itu adalah Adam? Nah, itu apa yang dikatakan Al-Ghazali ini sebetulnya bisa menjadi pemandu kita untuk menjawab masalah ini. Bagaimana jawabannya? Nggak malam ini ya, kita harus bicara khusus mengenai itu ya. Amma qauluhu, adapun sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salam, walakinnallaha idza tajalla li syai'in khada'alahu, bagian hadis yang ini tadi itu falaisa tujadu, maka tidak ada hadis ziyadatu tambahan ini fi sihahi di dalam kitab-kitab hadis yang sahih aslan sama sekali. Hadza inilah hukmur riyadiyati, statusnya ilmu-ilmu riyadiyat yang bersifat burhani tadi itu, yang dalilnya kokoh, yang sangat demonstratif dalam pengertian tidak ada spekulasi di situ. Dalilnya kokoh ya. Wa afatuha, dan bahayanya ilmu-ilmu semacam ini ya. Pelajaran dari sini adalah kita harus hati-hati ketika kita belajar sains ya, terutama sains modern ya, itu kita harus hati-hati, yang harus bisa membedakan mana yang disebut dengan sains, mana yang sebut saja ideologi yang dibangun berdasarkan sains. Ya, itu harus dibedakan. Maksudnya apa? Sejauh itu berkaitan dengan sains, ya kita pelajari. Ya. Karena sains itu universal. Sains itu ya ilmunya Allah juga, ilmu agama ilmunya Allah, sains ilmunya Allah juga. Tetapi ideologi modern yang dibangun atas dasar sains ini, yaitu ideologi yang mengatakan bahwa semua kenyataan yang ada di dunia ini itu satu-satunya kenyataan. Bahwa realitas fisikal dunia yang bisa diindera dengan panca indera kita ini, itulah satu-satunya kenyataan hidup. Tidak ada itu yang disebut dengan alam gaib. Karena alam gaib tidak bisa dibuktikan dengan panca indera maupun dengan instrumentasi ilmiah, dengan mikroskop, dengan teleskop, nggak bisa, karena itu dia bukan merupakan kenyataan yang real, dia gugon tuhon kalau bahasa Jawanya itu, dia nonsens,
bukan sesuatu yang real. Nah, jadi ini namanya ideologi. Kalau sainsnya sendiri itu burhani, kalau pakai bahasanya Al-Ghazali, kita terima. Tapi ideologi yang dibangun di atas sains ini, yaitu ideologi materialisme, naturalisme materialistik ya, yaitu pendapat bahwa yang ada hanya materi, roh tidak ada, itu namanya ideologi. Itu bersifat tahmini, itu spekulatif, itu tidak sains. Dengan kata lain, teori-teori yang dikembangkan dalam fisika, dalam bidang biologi, dalam astronomi, itu adalah ilmu. Tetapi pendapatnya para ilmuwan bahwa berdasarkan ilmu ini mereka berkesimpulan bahwa Allah tidak ada, Tuhan tidak ada, itu bukan ilmu. Itu tahmini. Kita belajar sainsnya, tapi tidak mengambil ideologinya. Karena ideologi ini bertentangan dengan keyakinan kita sebagai Muslim. Ini relevansi keterangan Al-Ghazali. Jadi kita ambil ilmu filsafat Yunani, yaitu terutama yang bersifat riyadhiyat, tapi kita tolak persepsi orang-orang yang menghadap-hadapkan antara ilmu riyadhiyat dengan agama. Kalau riyadhiyat benar, berarti agama salah. Itu kalau tadi, itu bahaya pertama. Bahaya kedua, orang yang semangat agamanya tinggi tapi bodoh, yang mengatakan kalau agama benar berarti ilmunya orang Yunani salah. Itu juga bahaya juga. Al-Ghazali berdiri di tengah-tengah. Inilah paradigma Ghazalian yang bagi saya sampai sekarang masih relevan kita pakai. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan isu serupa, yaitu hubungan antara science and religion. Ini persis dengan yang kejadian sekarang, dan Al-Ghazali sudah membuat satu penjelasan yang bagi saya kalau dielaborasi lebih jauh ya, relevan dengan keadaan sekarang ya. Saya kira cukup ya. Besok kita masuk kepada ilmu orang-orang filosof Yunani bagian yang kedua, yaitu mantikiyat, yaitu logika. Itu juga penting itu ya. Ya, semua penting memang. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yasir wa a'in. Kita baca kitab Ihya di halaman 993. Di paragraf yang paragraf kedua di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 baris dari bawah yang dimulai dengan kalimat Ruwiya an Bakr bin Abdillahi al-Muzani. Ruwiya dikisahkan an Bakr bin Abdillahi. Kalau di dalam edisi Darul Ibnu Hazm itu an Abi Bakr bin Abdillahi al-Muzani. Kalau dalam edisi Darul Minhaj Ruwiya an Bakri, tidak pakai Abi. Yang benar adalah edisi di dalam Darul Minhaj ini ya, tidak ada pakai Abi. Jadi ini adalah namanya Bakr bin Abdillahi. Ini seorang tabi'in yang menjadi salah satu ruwatul hadis ya, menjadi salah satu perawi hadis ya. Inilah pentingnya kita membandingkan antara beberapa edisi kitab. Jadi karena kitab-kitab kuno itu, kitab-kitab zaman dulu itu kan diterbitkan kadang-kadang tanpa melalui penelitian yang mendalam dari seorang editor atau muhakkik ya. Sehingga ada kesalahan, terutama kalau kitab itu diterbitkan dalam bentuk edisi komersial, jadi at-tab'ah at-tijariyah, jadi ya, sekedar orang nyari duit saja. Wow, salah macam-macam, nggak peduli. Itu banyak kitab-kitab kuning yang diajarkan di pondok itu. Dulu waktu saya ngaji di pondok, itu kiai saya itu seringkali kesulitan. Ini nggak masuk akal nih, ini nggak kena susunan katanya itu.
Tapi karena kiai-kiai itu saking takutnya pada ulama dulu, nggak berani ngoreksi, karena siapa kita kok ngoreksi ulama zaman dulu. Jadi akhirnya hanya duga-duga, la'alla shawab, mungkin yang benar tuh begini. Padahal sebenarnya karena kayak kesalahan cetak saja, karena yang menerbitkan ini nggak pakai metode ilmiah, yaitu metode filologi itu ya. Nah, kalau yang edisi Darul Minhaj ini edisi yang lebih bisa dipercaya, meskipun edisi Darul Minhaj beberapa juga sedikit menurut saya agak ada masalah ya. Tapi secara keseluruhan edisi Darul Minhaj menurut saya jauh lebih reliable, bisa dipegang ya. Ruwiya an Bakr bin Abdillahi, dikisahkan dari Bakr ibn Abdillah al-Muzani, seorang tabi'in, anna qassaban. Ini kisah lagi ini ya. Ini sekarang bagian kitab Ihya ini isinya cerita-cerita, ini asik ini ya. Anna qassaban, kisah-kisah yang terkait dengan orang-orang yang mampu mengendalikan syahwat seksualnya ya. Sebagai koco benggolo atau cermin ya. Anna qassaban, sesungguhnya ada seorang pencari kayu ya. Tukang kayu, bukan tukang kayu yang nukang kayu yang bikin kusen atau apa, bukan, orang yang cari kayu di hutan, itu maksudnya qassab ya. Anna qassaban, sesungguhnya tukang cari kayu, ulia itu kesengsem secara akut, itu namanya ulia ya. Dari kata walaon itu seseorang jatuh cinta yang mendalam kepada seseorang, itu namanya al-wala. Ulia ya. Nah, kata walaon itu ya, itu termasuk fiil yang selalu digunakan dalam bentuk mabni majhul. Jadi ada beberapa kata kerja dalam bahasa Arab itu yang hanya bisa dipakai dalam bentuk mabni majhulnya, mabni maf'ulnya. Dalam bentuk passive voice ya. Jadi dalam bentuk pasif, bukan aktif ya. Jadi salah satunya ini ya. Falamma uli'a jatuh cinta bijariyatin, dengan seorang perempuan muda, liba' bijironi, milik atau kepunyaan atau bagi sebagian tetangganya qassab ini. Jatuh cinta pada anak tetangga. Fa'arsala, maka mengutus ya, kepada perempuan ini, jariyah ini, ahluha, keluarganya jariyah, fi hajatin, pada suatu hari perempuan ini diutus keluarganya, fi hajatin, untuk menunaikan kebutuhan hajat, lahum, bagi ahluha, ila qaryatin, kepada menuju ke desa ukhra yang lain, diutus untuk pergi ke tempat lain untuk ngurus satu kerjaan. Ini laki-laki tukang kayu ini dapat kesempatan dia, fatabi'a, maka menguntitlah, stalking ya, mengikuti qassab ini kepada jariyah tadi itu. Setelah dikuntit, kemudian ditemui warawada, dan membujuklah tukang kayu ini kepada jariyah, an-nafsiyah, terhadap dirinya jariyah. Dibujuk-bujuk, digoda. Faqalat, maka berkatalah perempuan ini lahu, kepada tukang kayu ini, la taf'al, jangan melakukan engkau, jangan. Ini perbuatan yang salah secara moral. La'ana, sesungguhnya la'ana yakti, aku, yakti maksudnya sungguh aku. Ini lam taukid ya. Lam untuk menunjukkan makna emfatik atau menekankan. La'ana, sesungguhnya aku ya. Sungguh aku asyadu, lebih besar, lebih mendalam, hubban, cintanya, laka, kepada kamu, mingka, daripada kamu, li, kepadaku. Aku itu sebetulnya lebih cinta daripada kamu terhadap saya. Tetapi jangan, ini tindakan yang salah secara moral. Tetapi walakin, sesungguhnya aku akhafu, takut aku, Allah, kepada Allah. Ini luar biasa ini. Qala, ketika ceweknya mengatakan begini, qala, berkata tukang kayu tadi itu, fa'anti, maka engkau, takhafina, takut engkau, kamu ini justru takut kepada Allah, wa ana, dan aku, sementara aku la akhafu, atau dalam keadaan aku jumlah haliyah, la akhafu, tidak takut aku kepada Allah.
kamu yang masih muda justru lebih takut kepada Allah daripada aku yang lebih dewasa. Seketika itu, ini momen ini momen secara rohani ya, momen yang membuat orang jadi sadar. Faraja, maka kembalilah tukang kayu ini taiban, kembali nggak jadi nguntit perempuan ini, taiban dalam keadaan tobat. Kemudian ketika dia pulang ke rumahnya, ini kita bicara mengenai kisah yang settingnya ini padang pasir ya, padang pasir ini bukan hutannya, pepohonannya kayak di Jawa, enggak, ini padang pasir. Jadi ketika perempuan ini tadi itu pergi ke tempat lain, ini melewati padang pasir. Ketika dia menggoda perempuan itu ya di tengah-tengah padang pasir ya. Artinya nggak ada orang lain. Nah, ketika laki-laki ini tadi pulang ke rumahnya fa'asoba, maka mengenai kepada qassab tukang kayu tadi itu al-atasyu, haus. Di tengah-tengah jalan pada saat dia menuju pulang ke rumahnya haus. Hatta kada, sehingga hampir-hampir yang qati'u putus unukuhu, lehernya laki-laki ini. Artinya haus yang akut sekali, kronis ya. Fa idza huwa, ujuk-ujuk ya, tiba-tiba huwa ya, orang ini ya, birasulin ketemu dengan seorang rasul, seorang utusan, maksudnya nabi, birasulin dengan seorang utusan li ba'di anbiya Bani Israila, bagi sebagian nabi-nabi Bani Israel. Artinya kisah ini kisah yang terjadi pada masa Bani Israel dulu. Jadi ini juga menarik, kitab Ihya itu di dalamnya kita menjumpai kisah-kisah yang berasal dari tradisi biblical, yaitu tradisi Kristen ya. Misalnya seperti yang pernah kita baca sebelumnya, kutipan dari Nabi Isa atau Yesus ya. Kisah-kisah yang terkait dengan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis dan seterusnya. Tapi juga ada kisah-kisah yang terkait dengan kisah-kisah Israel, yaitu kisah-kisah yang ada di dalam tradisi Yahudi. Kalau di dalam tradisi Yahudi ya kita sebut sebagai dalam tradisi perjanjian lama ya, atau Torah, tradisi Israel. Nah ini termasuk kisah ini kisah-kisah Yahudi. Fasa'ala, maka bertanyalah seorang utusan nabinya Bani Israel ini kepada tukang kayu tadi. Faqala, maka berkata, malaka, maka faqala berkatalah Rasul ini, utusan ini, ma apakah laka bagimu, kamu kenapa kok seperti kesakitan dan seterusnya. Qala, menjawab tukang kayu tadi itu, al-atasyu, haus, ini aku kehausan luar biasa. Qala, berkata utusan Nabi Bani Israel tadi itu, ta'ala itu isim fi'il amar ya, maknanya kemarilah ya, kemarilah, hatta nad'uwa, sehingga berdoa aku atau kita ya, kita berdua, hatta tudhilla, sehingga menaungi ya, ngiyup-ngiyupi, menaungi kepada kita sahabatun, mendung, hatta nadkhula, sehingga berhasil masuk kami al-qaryata, desa. Mari kita berdoa supaya Allah mengirim mendung, awan, sehingga awan ini mengawal kita berjalan sampai ke desa terdekat, nggak kehausan. Qala, menjawab tukang kayu tadi itu, mali min amalin, mali tidak ada bagiku min amalin, berupa tindakan baik. Fa'ad'uwa, maka berdoa aku. Saya berdoa apa? Saya nggak punya amalan yang bisa dibanggakan. Seperti dalam kisah sebelumnya yang 3 laki-laki yang terperosok dalam gua kemarin ya. Kalau kamu tidak punya amal yang bagus, kata Rasul ini, qala, berkata utusan Nabi Bani Israel tadi itu, fa'ana, maka kalau begitu fa'ana, maka aku ad'u, akan berdoa aku, wa amin, dan mengamini dan mengaminilah engkau kamu ala doa terhadap doaku. Kalau kamu tidak punya amalan baik, aku yang berdoa, kamu yang mengamini.
Nah, inilah kenapa para santri-santri atau orang-orang warga Nahdliyin itu kalau ketemu para kiai-kiai itu ya minta doa. Karena mereka merasa saya ini tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan di depan Allah ya. Enggak seperti para kiai-kiai itu. Jadi ya kalau gitu kiai-kiai yang doa, kami yang mengamini. Nah, ini mengikuti kisah dalam kitab Ihya ini. Jadi tapi kiai-kiai ini menarik. Kiai-kiai pesantren itu kalau ditamoni kiai lebih besar, dia justru minta doa kepada tamunya. Dia ngamini. Tapi kalau yang mertamu itu orang-orang biasa, ya sebaliknya, yang tamunya yang minta doa kepada kiai, mereka mengamini. Nah, kayak begini ini. Sudah, aku yang berdoa, kamu yang mengamini itu ya. Fada'a, maka berdoalah ar-rasulu, utusan Nabi Bani Israel ini ya. Wa ammana, dan mengamini tukang kayu tadi itu, huwa, tukang kayu. Setelah berdoa fa'adhallat, maka menaungilah huma, kepada dua orang ini, sahabatun, awan atau mendung, hatta tahaya, sehingga sampailah keduanya ilal qaryati, ke desa terdekat. Fa'akhadha, maka mengambillah al-qassabu, tukang kayu, ila makanihi. Fa'akhadha, maka menujulah al-qassabu, tukang kayu, ila makanihi, kepada tempatnya al-qassab ini. Famalat, maka pergilah as-sahabatu, maka condonglah, condonglah as-sahabatu, awan, ma'ahu, bersama tukang kayu ini. Ketika tukang kayu ini pulang ke rumahnya, ngikuti itu awannya itu. Faqala, maka berkata lahu, kepada tukang kayu ini, ar-rasulu, utusan tadi. Kata dia, za'amta, mengira engkau, sesungguhnya laisa, tidak ada laka bagimu, amalun, amal yang baik. Kamu katanya nggak punya amalan yang baik. Ini kok kamu pergi kemanapun diikuti oleh awan, artinya kamu kok keramat itu. Padahal kamu katanya nggak punya amal yang baik, nggak mau berdoa tadi itu. Padahal wa ana, aku, alladzi, adalah orang, da'autu, yang berdoa aku, wa anta, dan engkau, alladzi, adalah orang, amanta, yang mengamini. Kamu yang mengamini, aku yang berdoa, tapi kok yang keramat kok malah kamu, ini gimana ini? Fa'adhallat, maka menutupi, menaungi, kepada kami, sahabatun, mendung, awan. Thumma tabi'at, dan kemudian ngikuti awan ini, kepada dirimu. Jadi sebetulnya kamu ini siapa? Kok kamu malah yang keramat itu? Kok malah bukan aku ini yang berdoa, yang dapat keramat, kok kamu itu? Litukhbir, ya. Maka hendaklah berceritalah engkau kepadaku, bi amrika, mengenai diri kamu, ya. Litukhbir, hendaklah bercerita kepadaku, bi amrika, tentang dirimu. Kamu ini siapa? Who are you? Really? Fa akhbara, maka menceritakanlah laki-laki tukang kayu tadi itu kepada Rasul. Oh, saya itu kemarin ada peristiwa naksir perempuan, tiba-tiba ya seperti tadi kisah tadi itu ya. Artinya sebenarnya dia punya kisah yang keren itu ya. Faqala, maka berkatalah Rasul, utusan tadi itu, inna ta'iba, sesungguhnya orang yang tobat, yaitu tukang kayu tadi itu tobat setelah perempuan yang dibujuk, digoda tadi itu menolak permintaan dia, dan akhirnya dia sadar itu ya, dan tobat. Orang yang tobat itu indallahi, mungguwe Gusti Allah ya, di hadapan Allah Ta'ala, bimakanin, itu ada pada satu tingkatan rohani, laisa, yang tidak ada, ahadun, seseorang, minan nasi, dari manusia, bimakanihi, ya, ada pada tempatnya orang itu. Dalam edisi Ibnu Hazm kayaknya agak beda itu ya. Oh, sama ya. Orang yang tobat itu makomnya tinggi sekali ya. Ya, edisinya sama ini. Ya. Jadi orang yang tobat itu makom rohaninya itu begitu tingginya sehingga tidak ada seorang pun yang menyamai dia.
Wa an Ahmad bin Sa'idin al-Abidi, dan dikisahkan dari Ahmad ibn Sa'id al-Abid ya. Ini tokoh yang tinggal di kota Basrah ya. An abihi, ini kisah terkenal sekali. Ini kisah terkenal sekali ini. Banyak dikisahkan dalam banyak kitab-kitab yang lain ya. Jadi kisah yang kita baca dalam kitab Ihya ini kita jumpai juga di kitab-kitab yang lain. Wa an Ahmad, dan dikisahkan dari Ahmad ibn Sa'id al-Abidi, seorang tokoh ahli ibadah ini ya. Maksudnya sufi, kalau disebut al-abid itu adalah orang sufi, karena istilah sufi pada abad-abad pertama Islam, abad pertama, kedua, sampai ketiga itu belum ada. Orang yang menempuh jalan kesufian atau tasawuf pada era-era itu disebut sebagai al-abid, orang ahli ibadah, maksudnya sufi ya. Atau az-zahid, orang yang zuhud, yang mengambil jarak terhadap dunia materi ya. Az-zahid atau al-abid. Nah, ini kisah dikisahkan dari Ahmad ibn Sa'id al-Abid, juga seorang perawi hadis, meskipun kalau menurut ulama rijal ya, atau ahli mengenai perawi hadis, ini rawi yang agak majhul, yang tidak diketahui identitasnya. An abihi, dari bapaknya Ahmad ibn Sa'id al-Abid, qala, berkata bapaknya ini, apa kisahnya? Karena ada indana di antara kami bil Kufati, di kota Kufah, ini kota yang sangat penting dalam sejarah Islam. Inilah kota, ibu kota kedua setelah Madinah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ya. Khalifah keempat kedua dalam Islam itu membangun ibu kota baru, memindahkan dari Madinah ke Kufah ya. Dan di kota inilah hidup para ulama besar seperti Abu Hanifah ya, Ja'far as-Shadiq dan seterusnya. Nah, di Kufah ini ya ada seorang syabun, anak muda, muta'abidun, yang ahli ibadah. Lazama, yang menetap, al-masjidah, kepada masjid, al-jami'ah, yang menjadi tempat berkumpulnya orang. Kalau disebut dengan al-masjidul jami' itu masjid pusat kota ya. Masjid tempat Jumatan itu masjid jami'. Jadi masjid itu ada dua kategori dalam tradisi Islam ya. Ada al-masjidul jami', ada masjid yang bukan al-jami'. Al-masjidul jami' artinya adalah masjid tempat Jumatan. Kalau yang tidak untuk tempat Jumatan ya masjid biasa. Kalau istilah kita musola ya. Istilah kita musola. Jadi tidak semua masjid itu tempat Jumatan, enggak. Dulu itu masjid yang dijadikan tempat Jumatan hanya satu. Di sebuah daerah hanya satu saja. Nggak boleh ada masjid kembar, itu nggak boleh. Artinya masjid jamek ya. Kalau masjid yang biasa nggak apa-apa, musola banyak nggak masalah. Tapi kalau masjid yang menjadi tempat Jumatan itu hanya boleh satu saja. Satu kawasan hanya satu, atau satu desa. Ya, istilah desa itu ya nggak tahu. Dulu desa itu apakah sama dengan istilah desa sekarang, itu nggak, beda saya kira ya. Ini ada seorang anak muda yang selalu ibadah di masjid jami' ya. Layakadu, hampir tidak pernah yufariku, meninggalkan anak muda tadi itu kepada masjid. Nah, anak muda ini selain ahli ibadah, dia punya keistimewaan. Wakana, dan ada anak muda ini hasanal wajhi, ganteng wajahnya. Ahli ibadah dan ganteng, udah lengkap dia. Hasanal qamati, dan bagus dedek maksudnya tinggi badannya. Ya minimal berapa, 175 atau 180 ya, tinggi gitu. Enggak pendek. Ganteng, tapi kalau pendek kan agak lain kesannya ya. Hasanas samti, yang bagus perawakannya, artinya secara umum bodinya bagus ya. Fanadharat, maka melihatlah ilaihi, kepada anak muda ini. Suatu hari ada seorang perempuan, imra'atun, perempuan, melihat anak muda yang ahli ibadah ini. Dan perempuan ini juga zatu jamalin, yang punya kecantikan, wa aklin, dan akal, cantik dan pinter. Fasyuhifat, maka kesengsemlah ya, jatuh cintalah perempuan ini bihi, terhadap anak muda tadi itu. Ini fasyuhifat juga sama, ini termasuk kata kerja yang digunakan seringnya dalam bentuk mabni majhul.
Jadi kata ulia, syuhifa itu, tuwfiya itu sebagian besar kata-kata kerja yang digunakan dalam bentuk passive voice ya, dalam bentuk mabni majhul. Passive voice itu kayak kalau makan itu aktif, kalau dimakan itu pasif ya. Nah, ini kata kerja yang lebih banyak dipakai dalam bentuk pasifnya. Fasyuhifat, maka jatuh cintalah perempuan ini bihi kepada laki-laki muda tadi itu. Watola, dan panjanglah zalika cintanya ini ya, alaiha terhadap zalika cinta tadi itu, alaiha asyaghaf, alaiha kepada perempuan tadi itu. Cinta yang lama sekali dan tidak keturutan ya. Menunggu momen yang tepat. Falam makana, datanglah momen ini. Falam makana, maka ketika ada ya anak muda tadi itu zata yaumin, pada suatu hari ya. Waqafat, maka berdirilah lahu terhadap anak muda ini, seorang perempuan tadi itu ya, imra'ah lahu kepada laki-laki muda tadi itu, ala tariqi, di atas atau di jalannya anak muda itu. Dia mencegat di pinggir jalan, wahua, dalam keadaan pemuda tadi itu yuridu, menghendaki anak muda tadi al-masjid, masjid. Suatu hari ketika mau ke masjid, anak perempuan tadi itu mencegat tengah jalan. Faqalat, maka berkatalah perempuan tadi itu lahu kepada anak muda itu, ya fata, wahai anak muda, isma, dengarlah minni, dariku, kalimatin, beberapa kalimat, ukallimu, yang berbicara aku kepadamu biha, dengan kalimat-kalimat ini, tsumma amal, kemudian lakukanlah ma apapun syi'ta, yang engkau kehendaki. Aku kepengen bilang sesuatu, setelah itu terserah kamu mau nanggapi apa, yang penting isi hatiku terungkapkan, itu kira-kira gitu. Karena lama sekali dia menyimpan rasa cinta kepada anak muda ini. Famadha, maka lewatlah anak muda tadi itu, enggak memperdulikan, walam yukalim, dan tidak berbicara anak muda tadi kepada perempuan tadi itu. Kecewa pasti anak perempuan tadi kan. Tsumma waqafat, kemudian berdirilah perempuan tadi itu lahu, bagi anak muda itu, ba'da dzalika, setelah yang tadi, ala tariqi, di atas jalannya anak muda tadi itu, wahua, dalam keadaan yuridu, anak muda tadi itu yuridu, menghendaki anak muda manzilahu, ke rumahnya anak muda, pulang ke rumah dari masjid maksudnya. Cegat lagi di tengah jalan. Faqalat, maka berkatalah perempuan tadi lahu kepada anak muda tadi, ya fatan, wahai anak muda, isma, dengarlah minni, dariku, kalimatin, beberapa kalimat, ukallimu, yang mengajak bicara aku kepadamu biya, dengan kalimat ini. Diulang lagi ya, fa'atraqa, maka menunduklah anak muda tadi itu malian sebentar, waqala, dan berkatalah anak muda tadi laha kepada perempuan, hadza mauqifu tuhmatin, hadza, ini adalah mauqifu tuhmatin, tempat kecurigaan. Ini bahaya, tempat curiga. Kalau aku melayani kamu bicara, nanti orang bisa nuduh yang enggak. Wa ana, dan aku, akrahu, benci aku, tidak suka aku, an akuna, ada aku, lituhmati, bagi sangkaan ya, atau kecurigaan, maudhi'an, tempat. Aku enggak mau dicurigai orang gara-gara aku bicara kepada perempuan yang bukan mahramku ya. Yang perempuan ini masih ngotot. Faqalat, maka berkatalah perempuan tadi itu lahu kepada anak muda, wallahi, demi Allah, ma waqaftu mauqifi hadza jahalatan minni bi amrika. Ini anak perempuan ini pinter, makanya dia ngomongnya juga cerdas ini. Wallahi, demi Allah, ma waqaftu, tidak berdiri aku, mauqifi, di tempatku ini, hadza, ini, jahalatan, karena tidak tahu, minni, dari diriku, bi amrika, mengenai keadaanmu. Aku ini berdiri di sini tidak berarti aku nggak ngerti tentang siapa kamu dan resikonya apa. Aku tahu kamu ini orang anak muda yang ahli ibadah, yang dikenal orang sebagai anak soleh ya. Aku ngerti itu semua, bukan aku bodoh, aku nggak lugu, kira-kira gitu. Walakin, tetapi ma'adallahi, berlindung aku kepada Allah, an yatashawwafa, untuk beronto atau kepingin banget ya, al ibadu, para hamba Allah, ila mithli hadza, kepada pekerjaan seperti ini ya,
minni dariku, atau ayatasyawafa untuk beronto al-ubadu, orang-orang ahli ibadah, ila mithli hadza, kepada pekerjaan seperti ini, minni dariku. Tapi demi Allah aku tidak kepingin menjerumuskan orang-orang ahli ibadah gara-gara aku, kira-kira gitu. Walladzi, dan sesuatu, hamala, yang mendorong, alladzi tadi ni kepadaku, alaan laki tuka, alaan sesungguhnya untuk laki itu menemui aku kepadamu, fi mithli hadzal amri, tentang masalah ini, masalah cintanya aku kepadamu ini, binafsi, dengan diriku sendiri, maksudnya aku ketemu sendiri, lima arifati, karena taunya aku, annal qalila, sesungguhnya sesuatu yang sedikit, min hadza, dari pekerjaan seperti ini, indan nasi, menurut orang banyak, katsirun, adalah sesuatu yang besar sekali. Saya ngerti, aku ini ngerti pekerjaan seperti ini, yaitu aku menemui seorang cowok yang ahli ibadah, dikenal soleh. Ini sesuatu yang kecil, tapi di mata orang bisa jadi besar isunya itu. Wa antum, dan kalian, ma'asyiral ubbadi, wahai para orang-orang ahli ibadah, itu adalah fi mithalil qawariri, seperti botol minuman ya. Qawarir itu botol tempat anggur, botol yang sangat, botol tempat minuman yang mahal itu kan harus sempurna ya kan. Kamu itu para ahli ibadah, kamu itu seperti botol wine, kira-kira gitu, botol tempat anggur. Adna syai'in, sesuatu yang rendah ya, yang sedikit pun, ya ibu akan mencela sesuatu ini kepada botol. Kamu ini ibarat botol yang tempat minuman mahal, cacat sedikit saja itu langsung membuat dia menjadi jatuh nilainya. Itulah kalian para ahli ibadah. Aku tahu mengenai ini semua. Tetapi wajumlatuma, dan keseluruhan sesuatu, ukallimu, yang berbicara aku kepada kamu bihi, tentang ma ini. Cuma aku ini hanya mau ngomong ini saja, anna jawarihi, sesungguhnya seluruh anggota tubuhku, kullaha, semuanya, masyhulatun, itu terkesima atau sibuk bika, terhadap diri kamu. Aku ini jatuh cinta dengan seluruh tubuhku ini. Fallaha, Allah, maka apa, berlindunglah aku kepada Allah ya. Apa itu, atau fahdharillah Allah, maka takutlah kepada Allah fi amri, mengenai perkaraku, wa amrika, dan perkaramu. Ucah itu aja, aku pengen ngomong bahwa aku mencintai kamu dengan seluruh tubuhku, dan aku nggak bisa tidak mengatakan ini. Qala, berkata rawi tadi, yaitu bapaknya siapa tadi, tadi itu apa, Ahmad ibn Said al-Abid tadi itu. Famadho, maka berlalulah asyabu, pemuda tadi itu, ila manzili, kepada rumahnya anak muda tadi itu, wa aradan, dan berkehendak asyab ayyusolya, untuk sholat anak muda tadi. Falam yaqil, maka tidak tahu kaifa yusolli, bagaimana sholat anak muda ini. Dia terpikat juga akhirnya kepada perempuan tadi. Dia kepingin sholat, nggak ngerti bagaimana caranya sholat. Artinya bingung. Fa'akhadha, maka mengambillah anak muda tadi kirtasan, kertas. Wa kataba, dan menulislah anak muda tadi itu kitaban, surat. Tsumma kharaja, kemudian keluarlah anak muda tadi, min manzili, dari rumahnya dia. Fa idzan, maka tiba-tiba, bil mar'ati, perempuan tadi itu, waqifatun, berdiri, fi wad'iha, di dalam tempatnya perempuan tadi itu. Betul, sudah ada di depan rumah dia. Fa'alqa, maka memberilah, memberikan anak muda tadi itu alkitab, surat, ilaiha, kepada perempuan. Waraja'a, dan kembali anak muda tadi, ila manzili, kepada rumahnya. Apa isi suratnya? Wakana, dan ada fi, di dalam alkitab, suratnya tadi itu isinya ini, bismillahirrahmanirrahim. I'lami ayyatuhal mar'atu annallaha azza wa jalla idza asahul abdu halima. I'lami, ketahuilah engkau, ayyatuhal mar'atu, wahai perempuan, annallahu, sesungguhnya Allah azza wa jalla, idza asa,
ketika membangkang kepada Allah al-abdu seorang hamba, halima maka akan sabar Allah itu. Allah itu kalau dimaksiati hambanya, Allah itu bersifat halim, maksudnya menenggang rasa, enggak marah, enggak kayak seorang orang tua yang anaknya berbuat salah ya dia maafkan, itu namanya halim ya. Faida ada, maka ketika kembali hamba tadi ilal maksiati kepada maksiat marratan ukhra sekali lagi, satara menutup Allahu kepada hamba tadi. Kalau maksiat lagi masih ditutupi. Tetapi faida labisa, maka ketika memakai al-abad hamba tadi laha kepada maksiat, malah bisa pakaian-pakaiannya maksiat, maksudnya dipakai dilakukan terus menerus maksiat ini, ghadiba maka bakal marah Allah Ta'ala li nafsihi, karena dirinya Allah, ghadbatan kemarahan, tadhiku yang akan menjadi sempit minha karena kemarahan ini, as-samawatu langit, wal dan bumi, wal jibalu dan gunung-gunung, wasyajaru dan pepohonan, buat dawabu dan binatang-binatang. Faman maka siapakah za ini yutiku yang mampu orang ini ghadabahu terhadap kemarahan Allah ini, terhadap kemurkaan Allah ini. Fa ingkana jika ada sesuatu zakarti yang menyebutkan engkau wahai perempuan tadi itu batilan batal. Jika apa yang kamu katakan itu bohong, ya, fa inni maka bahwa kamu cinta aku dengan seluruh tubuhmu tadi itu bohong, fa inni maka sesungguhnya aku udzakiru mengingatkan aku kepada kamu yauman pada suatu hari, yaitu hari kelak nanti di hari kiamat, takunu yang ada as-sama'u langit pada hari itu fi di dalam hari itu kalmuhli seperti adonan adonan besi, adonan logam. Langit meleleh seperti logam yang dipanaskan lalu mencair gitu ya. Watasiru dan ada aljibalu gunung-gunung pada hari kiamat nanti itu ini seperti wool, seperti bulu domba itu ya, yang beterbangan. Watajthu dan tunduk membungkuk al-umamu semua bangsa-bangsa li saulatil jabbari karena karena saulah itu orang yang pergi seperti orang yang pasukan yang atau komandan pasukan yang pergi meneliti pasukan-pasukannya itu ya. Pergi ke semua tempat dan menginspeksi itu. Li saulatil jabbari karena tindakan Allah al-jabbari yang maha agung al-azimi yang besar ya. Wa ini sesungguhnya aku wallahi demi Allah qad da'uftu telah lemah aku an islahi nafsi dari memperbaiki diriku. Fa kaifa maka bagaimana bi islahi ghairi untuk memperbaiki orang lain. Aku ini lemah. Jadi enggak bisa menahan godaanmu itu ya. Wa ingkana jika ada sesuatu zakarti yang menceritakan engkau wahai perempuan hakon benar yang kamu katakan benar, maka fa inni maka sesungguhnya aku adullu akan menunjukkan aku kepada kamu ala tabibin untuk kepada seorang tabib atau dokter yudawi yang akan mengobati, yang bisa mengobati tabib ini al-kuluma kepada semua penyakit-penyakit, al-mumridata yang bisa al-kuluma luka-luka al-mumridata yang bikin sakit ya. Wal auja'a dan penyakit-penyakit al-murmidata yang bikin sakit ya. Yang bikin panas badan itu ya. Siapa tabib yang seperti itu? Zalika tabib seperti tadi itu Allahu adalah Allah Rabbul Alamina, Rabb atau pangerannya semua alam ini. Karena itu faksidihi maka hendaklah menuju engkau wahai perempuan kepada tabib tadi itu, yaitu Allah ala sidqil mas'alati dengan permohonan yang jujur. Fa inni karena sesungguhnya aku masyghulun sibuk angki
menjauh dari kamu biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Saya lebih takut kepada firman Allah yang ini berikut ini daripada memperhatikan kamu, yaitu apa? Bunyi ayat itu wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya. Wa anzir, dan ya ayat ini bercerita mengenai hari kiamat ya. Wa anzir, dan peringatkanlah engkau wahai Muhammad hum kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yaumal azifati terhadap hari kiamat ya. Idzil qulubu, ketika hati, ladal hana, hati maksudnya hati manusia, ladal hana jadi ada di tenggorokan, kazimina dalam keadaan apa itu menahan ketakutan. Malidh zalimina, tidak ada bagi orang-orang yang zalim min hamimin teman, wala syafi'in, dan tidak orang yang bisa mensyafaati, yuta'u, yang bisa ditaati. Hari kiamat adalah hari di mana ketika orang-orang zalim tidak punya teman yang bisa dimintai tolong. Dan apa? Hati itu seperti mau copot keluar dari tenggorokan kita. Itu adalah hari, karena begitu keadaan pada hari itu begitu membuat orang semua takut dan cemas ya, sehingga ketakutan itu seperti hati seseorang mau copot dari tenggorokannya. Fa'ainal mahrabu, maka dimanalah al-mahrabu, tempat lari, min hadhil ayati, dari ayat ini. Saya khawatir, saya takut dengan hari kiamat seperti digambarkan dalam ayat ini. Ini cerita mengenai laki-laki ini ya. Setelah surat ini dikirim kepada perempuan tadi itu, tsumma ja'at, kemudian datanglah perempuan tadi ba'da dzalika, setelah dikasih surat tadi, bi ayamin, tenggang beberapa hari. Fawaqafat, maka berdirilah perempuan tadi itu lahu, bagi seorang anak muda ini, ala tariqi, di dalam jalannya anak muda. Falamma ra'aha, maka ketika melihat anak muda tadi itu kepada perempuan tadi, mimpaitin, dari jarak jauh, arada, maka berkehendak anak muda tadi arruju'a, balik ila manzili, kepada rumahnya anak muda tadi. Li alla yara, supaya tidak melihat anak muda tadi itu kepada perempuan. Perempuannya ngejar, faqalat, maka berkatalah perempuan tadi itu, ya fatan, wahai anak muda, la tarji, jangan pulang ke rumah dulu. Kenapa kamu takut? Fala kanal multaqa ba'da hadzal yaumi abadan. Ini kisah ini sedih sekali ya. Ujungnya tidak happy ending ini. Fala kana, maka tidak ada al multaqa, tempat bertemu lagi, ba'da hadzal yaumi, setelah hari ini, abadan, sama sekali. Ini saya kepingin ketemu terakhir kalinya. Setelah ini saya tidak akan ketemu lagi dengan kamu sampai kapanpun. Illa ghadan, kecuali nanti baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Maksudnya sampai hari kiamat. Ini pertemuan terakhirku. Kamu jangan lari. Sedih banget ya. Tsumma bakat, kemudian menangislah perempuan ini, bukaan syadidan, menangis yang sangat, menangis banget ya. Waqala, dan berkatalah perempuan ini, as'alullah ta'ala alladhi biyadihi mafatihu qalbika an yusahhila ma qad kana asura min amrika. As'alu, memohon aku Allah, kepada Allah Ta'ala, alladhi biyadihi, yang di tangan Allah, mafatihu qalbika, kunci-kunci dari hatimu. Aku mohon kepada Allah yang memegang kunci hatimu, an yusahhila, untuk memudahkan Allah, ma, sesuatu, qad asura, yang menjadi sulit, min amrika, dari dirimu. Semoga Allah membukakan hatimu ya, yang terkunci ini ya. Tsumma inna, kemudian sesungguhnya perempuan ini tabiat, mengikuti perempuan ini kepada laki-laki tadi itu, anak muda tadi. Faqalat, maka berkata perempuan tadi itu, umnun alayya, ini karena pertemuan terakhir aku janji, maka sekali ini umnun, berikanlah engkau alayya, kepadaku, bimau'izatin, saran-saran, mau'izah ahmilu, yang akan membawa aku kepada mau'izah ini, mengingat aku kepada mau'izah, angka dari dirimu. Wa ausi, dan wasiatlah engkau ni kepadaku, biwasiatin, dengan wasiat, a'malu, yang akan
mengamalkan aku alaiha atau bertindak aku alaiha di atas wasiat ini. Faqala maka berkata anak muda tadi itulah kepada perempuan ini, usiki bi hifdzi nafsiki min nafsiki. Usiki berwasiat aku ki kepada kamu bi hifdzi nafsiki untuk menjaga dirimu min nafsiki dari dirimu. Jagalah dirimu dari dirimu. Keren banget ini apa ya wasiatnya ini. Lindungilah dirimu dari dirimu. Karena banyak orang yang tidak bisa melindungi dirinya dari dirinya. Wa udzakiruki dan mengingatkan aku ki kepada kamu qaulahu kepada firman Allah Ta'ala wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Wa huwa dan Allah alladzi adalah pangeran Tuhan yatawaffa yang bisa mematikan atau mencabut nyawa kum kepada kalian bilaili pada malam hari ya. Atau yatawaffakum bisa dimaknai yang lain. Yatawaffakum yang menjumpai Allah kum kepada kalian bilaili pada malam hari. Jadi yatawaffa di sini bisa artinya mencabut nyawa atau Allah yang menjumpai kalian di malam hari. Maksudnya mencabut nyawa itu ya Allah menurunkan tidur. Tidur itu kan kayak mati kecil kan, mati sementara. Itu maksudnya tawaf. Allah lah yang membuat kamu tidur, membuat kamu mati pada malam hari. Bisa juga Allah yang menjumpai kalian di malam hari ketika kalian sholat tahajud gitu ya. Wa ya'lamu dan mengetahui Allah ma sesuatu jarahtum yang melakukan kalian bin nahari pada siang hari. Qala berkata pengkisah tadi itu fa'atraqat maka menundukkan perempuan tadi itu wabakat dan menangislah perempuan ini bukaan syadidan menangis yang banyak sekali asyadda yang lebih banyak min bukaiha dari nangisnya perempuan tadi itu al-awali yang pertama. Tsumma innaha kemudian dan mungkin setengah pingsan ya. Tsumma inna kemudian sesungguhnya perempuan tadi itu afaqat sadar siuman perempuan tadi walazimat dan tinggallah perempuan ini baitaha di rumahnya perempuan wa akhadat dan melakukan perempuan tadi itu fil ibadati di dalam ibadah falam tazal maka terus menerus perempuan tadi itu ala zalika atas keadaan ini hatta matat sehingga matilah perempuan tadi kamidan dalam keadaan sedih. Ini cerita yang sangat tidak happy ending tapi pelajarannya sangat mendalam sekali ya mengenai bagaimana dua kisah manusia yang jatuh cinta tapi saling menjaga diri ya. Fakana maka ada al-fata laki-laki muda ini yazkuru terus mengingat pemuda ini kepada perempuan tadi itu ba'da mautiyah setelah matinya perempuan ini tsumma yabki kemudian nangislah anak muda ini fayuqalu maka ditanyakan lahu kepada anak muda ini mimma bukauka mimma karena apakah bukauka menangismu wa anta sementara engkau qad ayasta telah membuat putus asa engkau kepada anak laki-laki ini min nafsika dari dirimu kamu kenapa nangis kamu kan sudah membuat perempuan tadi itu patah hatinya kenapa kamu yang nangis itu. Fayaqulu maka menjawablah anak laki-laki tadi itu ini sesungguhnya aku qad dzabahtu telah menyembelih aku toma'aha terhadap harapannya perempuan tadi itu fi awali amriya sejak awal perkaranya perempuan tadi itu saya sudah menyembelih rasa cintanya dia kepadaku sejak awal wa ja'altu dan menjadikan aku qati'ataha memutus cintanya aku kepada perempuan tadi itu zakhiratan simpanan sebagai deposito amalan baik li bagi Allah di samping Allah Ta'ala. Fa'ana maka aku astahil malu aku minallahi terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jalla an astaridda untuk mengambil kembali aku zakhiratan terhadap simpanan tadi itu iddakhartu yang menyimpan aku kepada simpanan tadi itu indahu di samping Allah Ta'ala. Jadi inilah kisah yang sangat terkenal ini ya yang
Ini kalau ada yang ahli bikin cerpen mungkin bisa diolah sedikit jadi cerpen yang menarik tentang kisah dua anak muda yang jatuh cinta dan saling menjaga dirinya karena Allah Ta'ala. Tamma kitab kasri syahwatain, ini sudah selesai kitab mengenai kasri syahwatain ini ya. Wahwal kitabul tsalitsu, ini kitab yang ketiga, min rubu'il muhlikati, dari seperempat kitab Ihya mengenai muhlikat, min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Walillahil hamdu wal minnatu ala asyrafi khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Yatluhu, setelah ini adalah kitabu afatil lisani, kitab mengenai bahaya-bahayanya lisan manusia. Jadi ini adalah kitab mengenai, sudah selesai ya, kitab Kasrus Syahwata ini yang saya mulai ngaji sekitar 3 tahun yang lalu, baru selesai kitab tentang Kasrus Syahwata ini. Kita masuk ke kitab yang baru nanti tentang Afatul Lisan. Alhamdulillahirabbil alamin, saya senang sekali pada akhirnya bisa menyelesaikan satu tahap, yaitu tahap bagi saya penting sekali mengenai Kasrus Syahwatain. Sebagai penutup, sebelum saya tutup ya, kalau yang tertarik ngaji tentang kitab Ihya bab ini Kasrus Syahwatain dalam bahasa Inggris dengan sedikit ulasan yang agak canggih karena ada bau filsafatnya dan segala macam, silakan mengikuti ngajinya seorang profesor dari Inggris, seorang muslim mu'allaf ya, namanya Abdul Hakam Murad, Dr. Abdul Hakam Murad. Ini seorang alim sekali dari Inggris yang punya pengajian meskipun tidak lengkap ya, tapi dia punya pengajian di YouTube sudah lama sekali, sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu, tentang kitab Kasrus Syahwatain. Dan beliau juga menulis ringkasan kitab Ihya mengenai bab ini, Kasrus Syahwatain ini, diterbitkan sebagai sebuah buku, dan kalau nggak salah sudah diterjemahkan oleh Mizan ya, kitab Kasrus Syahwatain ya. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan sholawat tibbul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.